Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kedatangan ibu-ibu semuanya. Di sini saya perkenalkan Nopi Nur Hasanah, dosen dari Fakultas Ilmu Keperawatan Unisula, yang pada saat ini kebetulan saya juga sedang menjalankan tugas sebagai seorang mahasiswa di Prodi S3, Prodi Doktoral Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk membahas kaitannya dengan topik variasi menu makanan pendamping ASI atau air susu ibu sebagai upaya mencegah stunting. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya akan mencoba untuk menguraikan apakah itu sebenarnya MPASI atau ASI. Jadi ibu-ibu sekalian, sebenarnya kebutuhan energi dan nutrisi anak hingga usia 6 bulan itu dapat tercukupi oleh pemberian ASI saja. Gitu. Jadi kalau hanya ASI saja itu cukup kita berikan kepada anak usia sampai 6 bulan. Akan tetapi ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, maka perlu diberikan yang namanya makanan pendamping ASI ya. Perlu diingat bahwa MPASI itu adalah makanan pendamping, bukan pengganti gitu. Jadi ASI tetap bisa diberikan sampai usia anak 2 tahun ya. Di surat di ayat Al-Qur'an juga sudah disebutkan di sana pemberian ASI yang baik bisa sampai usia anak 2 tahun seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya pola gizi pada anak? Jadi, ASI ini merupakan makanan terbaik. Semua zat gizi ada tersedia di dalam ASI, terutama untuk pertumbuhan bayi dan juga sistem imunitas untuk kehidupan. Gitu. Namun ketika dalam kondisi tertentu, bayi ini diharuskan non-ASI, maka harus mendapatkan susu formula bayi dengan fortifikasi zat besi. Apa itu fortifikasi? Fortifikasi adalah penambahan. Gitu. Sebagai contoh pada bayi yang terlahir prematur. Ya, biasanya kalau bayi yang terlahir prematur itu ASI dari ibunya itu belum keluar, sehingga bayi yang terlahir prematur ini dia akan mendapatkan susu formula yang ada atau telah terfortifikasi gitu. Nah, biasanya adalah penambahannya zat besi di dalamnya. Kemudian persiapan pembuatan dan penyimpanan susu formula ini juga harus tepat komposisi gizi dan juga harus aman gitu. Nah, kalau misalnya bukan bayi prematur atau misal bayi yang cukup bulan, tetapi di sana ada permasalahan pada pengeluaran ASI, misal produksi ASINya terhambat atau sedikit sehingga bayi merasa masih kurang atau dia masih menangis ketika sudah diminumin dengan ASI. Nah, ini ketika terpaksa harus menggunakan atau mendapatkan susu formula, maka hari pertama itu bisa dicoba dengan melakukan pengenceran gitu. Bila tidak ada reaksi diare, maka hari kedua pemberian susu ini bisa sesuai dengan takaran yang ada di dalam botol susunya atau yang ada di dalam kardus susunya gitu, sesuai dengan takaran yang ada. Nah, di mana umur paling rawan pada anak ya? Jadi umur paling rawan pada anak itu berada di usia 6 sampai 36 bulan. Karena usia ini ada perubahan makanan cair yaitu ASI ke bentuk makanan padat gitu. ASI juga tergantung sekali dengan gizi ibunya. Maka dari itu ketika kita sedang dalam proses memberikan ASI, seorang ibu harus benar-benar memperhatikan makanan yang dikonsumsi sehingga
gizi ibu akan tercukupi. Dengan kecukupan gizi tersebut, ASI juga akan baik atau kandungan gizinya juga semakin tinggi. Kemudian data statistik Indonesia pada tahun 2006 ini juga memperlihatkan bahwa usia rawan gizi itu berada pada usia 6 sampai 36 bulan atau 6 bulan sampai usia 3 tahun gitu atau batita ya. Karena memang di usia ini tadi ada perubahan makanan cair ke bentuk makanan padat, kemudian juga di mana ASI tergantung sekali dengan gizi dari ibunya. Nah, program gizi pada bayi ini beberapa hal yang dapat timbul itu antara lain adanya kegagalan pertumbuhan gitu. Kegagalan pertumbuhan ini bisa karena pemberian MPASI yang tidak terstandar atau tidak baik ya. Sehingga di sini perlu adanya rutin untuk menilai pertumbuhan. Caranya gimana? Caranya dengan aktif ke posyandu. Itu adalah cara yang paling praktis dan ekonomis gitu. Di posyandu tentu akan dilakukan berbagai pengukuran termasuk berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar lengan ya atau lingkar kepala gitu. Nah, dengan pengukuran tersebut, kita bisa memonitoring atau mengevaluasi bagaimana pertumbuhan anak kita apakah sudah sesuai dengan usianya ataukah belum, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kolik. Ini juga problem gizi pada bayi yang sering timbul, ya. Bagaimana bisa terjadi kolik? Nah, biasanya karena pemberian MPASI yang tidak tepat gitu. Misalkan bayi usia 6 bulan dia masih perlu untuk pemberian MPASI yang cair ya atau yang lumat ya. Tetapi misal sudah diberikan MPASI yang kasar. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kolik pada bayi. Atau mungkin juga dengan rasa gitu. Jadi misal bayi itu kan di usia mulai pengenalan MPASI, mulai pengenalan makanan itu sebisa mungkin menghindari makanan-makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas gitu. Nah, ketika diberikan makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas, nah itu juga bisa menimbulkan atau membuat terjadinya kolik. Kemudian selanjutnya anemia gizi besi. Nah, ini juga yang sering sekali masalah gizi pada bayi gitu. Nah, bagaimana untuk menilainya? Ibu-ibu bisa melihat dari mukosa atau di bagian matanya itu boleh di konjungtiva ya namanya ya atau bagian dalam mata itu dilihat apakah berwarna pink ataukah pucat. Itu juga bisa untuk mengidentifikasi apakah ada anemia gizi besi ataukah tidak gitu. Kenapa bisa terjadi anemia gizi besi? Ini juga karena faktor pemberian MPASI yang tidak adekuat gitu. Misalkan dia terlalu banyak makanan yang karbohidrat yang mengandung karbohidrat. Jadi terlalu banyak nasi, terlalu banyak kemudian protein ya mungkin ya, tetapi lupa untuk memberikan sayuran, buah dan juga memberikan protein hewani gitu. Nah, jadi banyak juga nih ibu-ibu di pedesaan yang menganggap misalkan pemberian telur ataupun pemberian ikan-ikanan, apalagi yang berbau amis itu tidak diberikan untuk pemberian MPASI. Tetapi justru dengan variasi makanan ya, ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, protein nabatinya, itu bisa meningkatkan tadi gizi besi, gizi anak dan juga mencegah dari terhindarnya atau terjadinya stunting atau pendek gitu. Kemudian konstipasi, ini juga efek dari pemberian pemberian MPASI pada bayi. Kemudian alergi makanan. Nah, alergi makanan ini bisa terjadi ketika sebelum usia 6 bulan, bayi sudah diberikan berbagai jenis makanan gitu.
Ini akan memicu food allergen atau alergi makanan. Kenapa seperti itu? Karena memang sampai usia 6 bulan bayi masih dia beradaptasi gitu, sehingga dia hanya membutuhkan ASI saja. Dengan ASI saja sudah tercukupi gizi ataupun nutrisinya. Tetapi ketika dia mendapatkan makanan atau berbagai makanan di luar ASI di usia 6 bulan tersebut, secara otomatis dia akan mengenal berbagai makanan tersebut dalam rentang waktu yang pendek gitu. Jadi belum istilahnya belum mengenal lingkungan luar seperti apa, tetapi sudah mendapatkan berbagai macam makanan. Nah, ini alergi makanan ini bisa menimbulkan banyak hal ya, bisa gatal atau mungkin bisa terjadi sering sariawan dan seterusnya gitu. Kemudian gastroesophageal reflux atau disebut dengan gumoh biasanya ya kalau orang Jawa bilang. Nah, gumoh ini sering sekali pada bayi ya. Ini sebenarnya bukan satu problem gizi yang serius ya, akan tetapi ketika terjadi terus-menerus maka bisa menyebabkan permasalahan atau problem gizi yang serius. Oleh karena itu adanya gumoh pada bayi ini juga harus ditangani dengan baik gitu. Artinya ketika setelah mendapatkan ASI atau setelah makan ini dibiasakan anak untuk bersendawa, jangan langsung misal ditidurkan gitu. Kemudian diare karena laktosa intolerance ya. Ini juga termasuk dalam bentuk problem gizi yang sering terjadi pada anak-anak. Kemudian permasalahan kesehatan pada balita yang dapat timbul ini ada anemia gizi besi, karies gigi, sembelit, keracunan logam berat, juga ada malnutrisi gitu. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan lambat ya. Ini ada kemiskinan dan stok makanan yang terbatas, ini bisa menimbulkan adanya atau terjadinya pertumbuhan yang lambat. Kemudian konsumsi jus buah yang berlebihan ini juga bisa memperlambat pertumbuhan karena memang jus buah yang berlebihan ini bisa menyebabkan terjadinya perlambatan pada pertumbuhan. Karena apa? Jus buah itu tidak hanya komposisinya tidak hanya buah tetapi juga ditambah dengan air sehingga tidak bisa optimal untuk protein ataupun vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya. Kemudian seleksi makanan yang tidak tepat, susu skim atau low fat dan persiapan susu formula yang tidak tepat ini bisa menimbulkan terjadinya diare yang akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan. Nah, pertumbuhan yang terlambat ini bisa menyebabkan keterampilan kognitif, motorik, dan bahasa pada anak menjadi terhambat. Gitu. Gangguan pertumbuhan ini juga bisa ada dua, ada gangguan pertumbuhan dan gangguan organ pertumbuhan. Di mana gangguan pertumbuhan ini adanya pertambahan berat badan atau tinggi badan yang tidak cukup akibat kekurangan zat gizi karena masalah kesehatan atau di luar kesehatan. Sedangkan gangguan organ pertumbuhan ini adalah ketidakcukupan pertambahan berat badan atau tinggi badan akibat masalah medis seperti anemia, jantung, ataupun permasalahan genetik. Pemberian MPASI ini memerlukan ketepatan waktu, adekuat atau kecukupan, kemudian juga diberikan secara responsif, aman, dan higienis gitu. Tempat waktu artinya memberikan MPASI ketika ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, yaitu usia bayi sekitar 6 bulan. Adekuat atau cukup, di mana MPASI yang diberikan ini memenuhi kebutuhan energi, protein, dan juga mikronutrien atau vitamin dan mineral pada anak. Kemudian diberikan secara responsif, di mana MPASI ini diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang. Gitu. Jadi kalau anak lapar, maka diberikan MPASI. Kemudian aman dan higienis.
Ini proses persiapan dan pembuatan MPASI yang menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Seperti itu. Kemudian ketika tadi diberikan secara responsif ya, jadi artinya konsisten ya, misal 3 kali sehari dan sinyal lapar atau kenyang gitu. Jadi misalkan anak merasa sudah kenyang, maka boleh MPASI tidak sampai harus habis semuanya. Jadi boleh dihentikan seperti itu. Kemudian makanan padat adalah penambahan ya, bukan pengganti ASI. Sekali lagi. Jadi lambatnya awal pemberian makanan padat ini dapat memperlambat food alergen sehingga dapat mencegah terjadinya tadi yang saya sampaikan di awal, alergi makanan. Kemudian gangguan sistem imunitas dan pencernaan makanan ini harus dihindari sampai dengan umur 12 bulan. Di sini saya akan bagaimana sih memulai pemberian MPASI. Nah, kapan memulai pemberian MPASI? Ketika anak dapat duduk dengan leher tegap dan mengangkat kepalanya sendiri, anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, kemudian anak menjadi lebih lapar dan menunjukkan tanda lapar seperti gelisah, tidak tenang walaupun sudah diberikan ASI yang rutin. Kemudian memulai pemberian MPASI untuk anak usia 6 bulan harus diperhatikan bahwa mulai dari usia 6 bulan, anak ini memerlukan tambahan makanan selain ASI. Kemudian lanjutkan pemberian ASI secara rutin. ASI tetap sebagai bagian penting dari makanan bayi, jadi jangan diputus. Kemudian banyaknya energi tambahan dari MPASI adalah 200 kilokalori per hari dan dapat diberikan bubur susu. MPASI diberikan 2 kali sehari, untuk jumlahnya 2-3 sendok makan MPASI dalam sekali makan, dan teksturnya mulai dengan makanan yang dihaluskan menjadi bubur kental atau disebut dengan puree ya. Dan pemberiannya aktif responsif, jadi bayi dalam tahap adaptasi sehingga harus bersabar dan memberikan dorongan kepada bayi agar makan, dan jangan memaksa bayi untuk menghabiskan makanan gitu. Pada usia 6-9 bulan, ASI tetap diteruskan sesuai dengan permintaan anak, karena memang ASI memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi anak di usia tersebut. Kemudian pemberian ASI secara rutin untuk menjaga kesehatan dan kekuatan anak. Banyaknya energi tambahan dari MPASI adalah 200 kilokalori per hari yang dapat diberikan bubur susu dan juga sari buah. MPASI ini diberikan 2-3 kali makan dan 1-2 kali selingan setiap harinya. Jumlahnya bisa meningkat, ditingkatkan secara perlahan menjadi setengah mangkok yang berukuran 250 ml. Untuk teksturnya mulai kental ya, dan dilumatkan hingga halus. Kemudian tetap aktif dan responsif. Jadi ibu harus sabar tadi dan memberi dorongan kepada bayi agar makan. Jangan memaksa bayi untuk makan, kemudian gunakan mangkuk tersendiri yang berukuran 250 ml. Untuk anak usia 9-12 bulan, ini ASI tetap diteruskan sesuai dengan permintaan anak. Pemberian ASI tetap rutin, kemudian banyaknya energi tambahannya pada MPASI adalah 300 kilokalori, jadi meningkat, dan bisa diberikan bubur susu, sari buah, juga telur ya. Kemudian MPASI ini diberikan 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Jumlahnya bisa setengah mangkok berukuran 250 ml. Teksturnya bisa dicincang, cincang kasar, atau juga dapat dipegang atau finger food ya. Pemberiannya juga harus aktif dan responsif, sama seperti halnya pada usia 6-9 bulan. Nah, pada usia 1-2 tahun, ini ASI diteruskan tetap dengan permintaan anak, kemudian untuk MPASI-nya sudah meningkat dengan 550 kilokalori. MPASI diberikan 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Jumlahnya bisa meningkat perlahan menjadi 3/4 mangkuk, dan teksturnya ini bisa dihaluskan atau dicincang seperlunya. Tetap aktif dan responsif sesuai dengan permintaan anak.
Kemudian higienitas dalam pemberian MPASI, jadi harus kita pastikan bahwa kebersihan tangan dan peralatan makan yang digunakan untuk menyiapkan serta menyajikan, cuci tangan ibu dan bayi sebelum makan dengan sabun, simpan makanan di tempat yang bersih dan aman, kemudian pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong. Kemudian penyimpanan MPASI di lemari es ya, di lemari pendingin dengan suhu lebih dari 5 derajat Celcius. Kemudian terpisah dengan makanan yang lain, dan bagi makanan kemasan yang simpan yang sesuai dengan petunjuk penyimpanan, dan perhatikan juga kadaluarsanya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips ketika anak sulit makan. Yang pertama, tetap berikan makanan rumah yang sehat, baik untuk makanan sehari-hari ataupun selingan. Bisa ditawarkan jenis-jenis makanan yang baru, ya. Sajikan juga makanan yang baru dengan makanan kesukaan anak. Hindari asumsi bahwa anak tidak akan suka makanan jenis tertentu. Kemudian tawarkan makanan yang dapat digenggam. Kemudian sulit makan dan menolak makan adalah hal yang wajar. Jadi tidak perlu kita terlalu stres. Kemudian jangan pernah memaksa anak untuk makan. Kemudian jangan menyerah bila untuk memperkenalkan jenis makanan baru. Ya, matikan TV, komputer, dan gawai saat jam makan berlangsung. Batasi pemberian jus buah, karena tadi jus buah tidak terlalu bagus, tetapi yang bagus adalah pure ya, jadi buah yang dilumatkan. Tawarkan selingan sehat di antara waktu makan jika anak terlihat lapar, kemudian beri variasi pilihan rasa dan jenis makanan yang sehat, dan waktu makan bukanlah sekedar tentang makanan, jadi saat itu bisa digunakan juga untuk media komunikasi dalam mendukung perkembangan anak. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi protein hewani dan nabati ini diberikan sejak usia 6 bulan. Telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan yang benar-benar matang. Pemberian jus buah ini tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Hindari pemberian makan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Kemudian pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan dan bahan yang matang. Perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Minyak, mentega, atau santan ini tetap dapat digunakan sebagai penambah kalori. Nah, ini menu MPASI 4 bintang yang harus ada. Jadi prinsip variasi keberagaman itu disebut 4 bintang ya. Ini menjadi dasar panduan untuk menyusun menu harian 4 bintang tersebut. Itu ada sumber protein hewani ya sebagai sumber pembentuk sel tubuh dan sumber zat besi untuk memenuhi fungsi zat pembentuk gitu. Protein hewani contohnya ada apa saja? Ikan-ikanan itu, telur ya, itu disebut sebagai sumber protein hewani. Kemudian sumber karbohidrat. Ini dikenal sebagai makanan pokok sumber penghasil energi yang memenuhi fungsi zat tenaga. Didapat dari mana? Dari nasi, ubi-ubian, kemudian bisa jagung ya, bisa sumber karbohidrat yang lain, ada roti, seperti itu. Kacang-kacangan ini juga sebagai sumber protein nabati dan juga mineral sebagai fungsi zat pengatur. Bisa didapat dari mana? Tempe, tahu, kedelai. Kemudian sumber vitamin A ini bisa didapat dari sayur dan buah untuk atau memenuhi sebagai fungsi zat pengatur tubuh. Nah, 4 bintang ini bisa dilengkapi dengan unsur penunjang, yaitu sumber lemak tambahan untuk menambah kalori. Sumber lemak itu bisa dari misalnya minyak zaitun ya, EVO ya, extra virgin olive oil. Kemudian bisa juga dari butter ya atau keju. Nah, itu juga bisa sebagai sumber lemak tambahan untuk menambah kalori. Nah, ini adalah contoh menu MPASI yang baik. Jadi ada karbonya, ada nasi, ada protein hewaninya, misalnya ikan salmon, kemudian protein nabatinya adalah tempe, sayurnya ada buncis dan wortel misalkan, dan lemak tambahan ada EVO dan unsalted butter gitu. Nah, ini bisa dimixkan, jadi ini adalah contoh menu MPASI yang baik gitu. Dan saya rasa protein hewani ikan salmon ini bisa didapat dari ikan-ikan yang lain ya. Jadi tidak harus ikan salmon yang harganya mahal. Ikan lele itu juga mempunyai kandungan yang hampir ya
harganya murah, tetapi juga kandungan protein hewaninya sangat tinggi di sana. Dan juga bisa ayam ataupun telur dan protein hewani yang lainnya. Gitu. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya berikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Setelah ini akan diputarkan video ya, mungkin dari teman-teman mahasiswa KKN yang akan menyampaikan kaitannya dengan cara atau pengelolaan pembuatan menu MPASI. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.